Maka jam'ul Quran fi mashafin wahid itu adalah sunnah Abu Bakar. Masa Nabi Hana. Apakah itu bid'ah? Oke, bid'ah masa sahabat. Bid'ah mahmudah. Kan bid'ah yang khabihah. Atnya geyu kedau oleh Nabi. Mana sunnah Sayyidina Umar? Mengumpulkan jamaah tarawih dalam satu imam. Sampai Sayyidina Umar ke ni'matu bid'ah hadhihi. Putapat. Jamaah tarawih 20 dalam satu imam, inang dalam satu imam, itu adalah sebaik-baik bid'ah. Itu enggak ada pada masa Nabi. Itu sunnah Sayyidina Umar. Mana sunnah Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman? Adalah mengadakan azan 2 kali. Masa Nabi juga azan. Berarti itu Sayyidina Utsman kan lagi fikir terlalu banyak jamaah, hana watenya, maka diadakan adzan kali pertama. Adzan kali pertama itu adalah ihdas ataupun sunnah Sayyidina Utsman. Ikut Sayyidina Utsman berarti ikut sunnah sahabat. Ikut ma'ana alaihi wa ashabi. Mana sunnah Sayyidina Ali? Memerangkan ahli bawah. Bawa teh Nabi. Kan ahli bawah. Orang munafik yang perang lagi kepelara Nabi ke contoh. Kun le sahabat ai Rasulullah pun oh tak ada perang kafir bab ini sempat baik ke contoh. Nya ki hana apa-apa ku. Nyan munafik dengan apa-apa masalah Nabi ke contoh. Orang bantuan yang melawan Nabi, melawan pemerintah yang sah, masa Sayyidina Ali support itu. Gepoh. Makanya sunnah Nabi sebagaimana yang telah ada, sunnah Khulafaur Rasyidin sebagaimana yang sudah saya bacakan tadi, mengikut ma'ana ala alaihi wa ashabi, dan juga para ijtihad para ulama, ijtihad al-muslimin. Maka menurut ulun tuan, arti ahlu sunnah wal jamaah, orang yang selalu mengikut sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin, dan juga mengikut jamaah Saudul Azam ataupun jamaah muslimin. Cuma yang ma'ana alaihi, ini khilaf na pendapat. Sesuai dengan Nabi ini akan bercerai 72, bukan pada masalah furu', alah pada masalah akidah. Makanya sebutan kita dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah yang najiahnya adalah berakidah lagi akidah Nabi dan akidah para sahabat Nabi. Akidah para sahabat Nabi, akidah Nabi dan akidah para sahabat Nabi, dan juga akidah daripada jamaah mazahib atau jamaah daripada imam-imam mazhab. Kiban yang kaaba Nabi dan kiban yang kaaba sahabat Nabi. Ada juga yang berpendapat bukan saja di segi akidah, ada juga di segi furu'iyah sebahagian besar. Maka ijtihad daripada para ulama, ijtihad pada masalah sahabat, ijtihad daripada pada masalah ulama yang selaku ijtihad secara mujma' alaih. Orang yang ikutnya itu namanya dengan ahlu sunnah wal jamaah, termasuk ma'ana alaihi washabi. Kesimpulan, bertegok dan yang tah yakun ahlu sunnah wal jamaah nyokuh lagi abi pegah lagi abati pegah bunau, yaitu orang yang selalu berpendirian berprinsip lagi prinsip sunnah Nabi, manteng atau sunnah Nabi, manteng lagi sunnah sahabat, dan juga manteng lagi sunnah daripada jamaah, daripada imam-imam mazhab. Berarti terkena realita ni. Pakon yang kejut sampai gebukukan oleh imam Imam Asy'ari yang lahir tahun 260
meninggal tahun 2020 yang seiringi dengan Imam Maturidi. Karena perlunya dibukukan pada waktu itu. Karena berkecamuknya paham-paham Mu'tazilah dan paham-paham Syiah. Untuk membentengi paham-paham mereka itu, maka perlu dibukukan, perlu disatukan, dirangkum dalam satu sikap atau dalam sabuh pertejirahun atau dalam sabuh ajaran dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukanlah Imam Maturidi dan Imam Asy'ari orang yang mengihdaskan mazhab Ahlus Sunnah, bukan. Cuma penerus atau perangkul gepusapat. Gepusapat kon yang dia pegat mazhab baru. Cuma karena yang ganyan yang lebih le karangan, lebih le pegahaba, dan lebih le tulak subhat, maka dibangsakan akidah ini adalah ke dalam akidah Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Makanya oleh Az-Zubaydi, pengarang daripada kitab Ittihaf, syarah daripada Ihya Ulumuddin, apabila disebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itulah versi Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nyopi versi daripada Ibnu Asy'ari untuk menangkal daripada versi daripada Ibnu Taimiyah. Karena munyo Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam versi Ahlus Sunnah Asy'ariyah dan Maturidiyah nyokuh bidang-bidang akidah yang telah dirumuskan oleh penerusnya Imam Sanusi, maka dalam sabuh akaid yaitu Aqaidul Islamiyah menyo kita ubud dan kitab sampai kitab Umul Barahin dan sebagainya yang disimpulkan kepada makna kalimah la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, la mustaghniya wala mustaqiran ilaih kul ma'ada, yang musafal isinan 50 akaid. Nyai sinan. Musafal 50 akaid adalah pengkajian dan analisa imam-imam dari Maturidi dan Asy'ari terhadap makna daripada la ilaha illallah. Menajid ba Muhammadur Rasulullah isinya ni dua si kurang boh akaid nyan kajabarkan oleh ulama-ulama Ahlussunnah yang versi Maturidi dan Asy'ari dalam kitab-kitab tauhid. Beda dengan Ahlussunnah wal Jamaah versi Ibnu Taimiyah. Mentauhidkan mereka cuma kepada tiga. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma dan sifat. Dan tidak boleh berlaku takwil, tidak boleh berlaku majaz pada nas-nas syariat. Maka apabila terdapat dalam Quran, terdapat dalam Quran, misalnya Allah berjuntai di atas aras, menurut mereka adalah berjuntai bima la yakubih. Tetapi menurut pemahaman kitanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah boleh saja dikatakan salaf mengatakan bima la yakubih, khalaf mengatakan adalah bermakna istilah ataupun menguasai. Jara bi aidin dalam penafsiran daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah versi dari Ibnu Taimiyah, aidin adalah tangan yang yaliqu bih, tidak boleh takwil. Tapi versi kitanya adalah tangan bermakna juga bisa dimaknakan kekuasaan menurut tariq ataupun jalan salafi atau khalafi. Nyoisno ada perbedaan antara Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah versi daripada Asy'ariyah Maturidiyah dengan versi daripada Ibnu Taimiyah. Karena mereka selalu mengubandangkan adalah tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma dan sifat. Tidak boleh dua pada sifat Allah. Tidak boleh dua apa yang telah disebutkan Allah dalam sifatnya. Tetap begitu. Nyo sidang jamaah yang berbahagia. Selaku ciri khas daripada etikan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau memungkinkan boleh jiut ulun tuan sampaikan pada perbuah pasal yang mengenai perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kenyataan. Di antara kenyataan selain daripada dalam fatwa MPU Banda Aceh
Penerbit ciri-ciri khas daripada i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antara lain, sebagaimana yang pernah terdepa, i'tikad daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, perbuatan orang yang hidup bisa manfaat bagi orang mati. Buat kita yang hidup, nyo manfaat bagi orang mati. Makanya berlaku tahlilan, berlaku sedekah, berlaku sama dia, berlaku doa dan sebagainya. Nyo menurut pemahaman Ahlus Sunnah. Wajib i'tikad le urang Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap perbuatan urang yang hidup manfaat bagi urang yang mati. Nyo adalah salah satu daripada i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Olehnya di antara yang lain, najid perbedaan-perbedaan yang mendasar adalah untuk ciri khas kitanya daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah nyo beriktikad adanya ulum wal haqaiq, ada hakikat sesuatu. Nyo bisa terbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Yang kedua, i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah alam semuanya baharu. Alam adalah semuanya baharu. Dan alam itu bukan Allah. Dan alam itu bukannya sifat Allah. Berbeda dengan orang-orang yang berpendapat selain daripada demikian. Dan juga Allah yang menjadikan tiap-tiap sesuatu. Allah menjadikan hamba dan perbuatan hamba. Punya akidah daripada awak Mu'tazilah. Perbuatan hamba diproduk oleh hamba sendiri. Cuma Allah menciptakan hamba. Makanya biasa ada dengar, dengan kekuasaanku aku bisa mengalahkan. Dengan kekuatanku aku bisa mengalahkan. Nyok kamu Mu'tazilah bacurang. Karena Allah menciptakan hamba dan menciptakan apa pekerjaan hamba itu sendiri. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Nyo yang berat perbedaan kita dengan Mu'tazilah. Dan juga perbedaan kita dengan Mu'tazilah, itanya punya urang selama mentengah iman tetap dia masuk akan surga. Walaupun kita kageta tegede. Tapi munyo di Mu'tazilah apabila orang berbuat dosa rayu, nyo ada manzilah, na tempat ke neraka akon, ke surga akon. Mungkin lepat tempat hum wallahu alam. Nyo cacat masalah-masalah yang perlu pegah tentang ciri-ciri khas ataupun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bisa terbeda langsung dengan orang lain. Seperti Qadariyah yang mengandalkan kekuasaan daripada hamba. Jabariyah, mereka itu makhluknya lagi gapah langit, holajak lagi apa kun holajak kan. Aso kena sodro, aso tangiro di mingkuala. Boh ke boro, boh panyawangin bahoy bye. Nyat awak Jabariyah ini. Kak nang tepuk, kak lagi nang pohon ke mana bukan mah. Kai cuy. Kai pajo, kak. Hanang PO manusia itu penyamba. Nyoha mungkin dalam majelisnya untuk tak kupaskan. Pokoknya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu punya ciri khas tersendiri untuk dapat tampil beda dengan 70 boh akidah-akidah yang lain. Maka perlulah dimunculkan bahwa tarikah Ahlus Sunnah wal Jamaah persi daripada Asy'ari dan Imam Maturidi perlu dibangkitkan dengan mengajarkan anu-anu kitanya sifat 20. Yang sifat 20-nya mandum musaha dalam kalimah la. Yang kerja mah cakapnya bukan balun tadi. Melan jabu lebih empum. Itu lupa faham namanya. Waktu yang wajib 20 mustahil 20 hasli etikir kana wajiban nabi mustahiban nabi 8 jadi etikir kana haruba Allah haruba nabi.
Tapak tiplo jadi etiket kana jepan petlo yo pasti plo etiket 50 kasampurna loyang hanjet etiket 50 titik mergo di nama titik mergo naik buka rumah mergo naik buka boy mergo pokoknya punya etiket 50 hanjet nyan cabunan gerak deh nyok sekedar sekilas tengku mudah-mudahan yang dapat paparkan langkah-langkah kurang sehat. Wah, lain untuk sempurnakan labu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu sebagai kesimpulan yang disampaikan oleh Walid yang bahwa yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu yang dipegah oleh Rasulullah. Yang pertama buat Rasulullah dan yang kedua buat yang gadakan oleh para sahabat. Di satu sisi buat para sahabat adalah bahawa Nabi Hana yusama gebuh nanyan bid'ah. Tetapi menyonyan bid'ah ba ujung jihad ke dalam dalalah, ba ujung dalalah jihad ke dalam neraka. Anda lihat buat Rasulullah Sayyidina Abu Bakar pun damang naku. Pakan karena Sayyidina Abu Bakar pun adalah pesaho dikira-kira tempat Quran, pesaboh dalam masah yang wahid pegah Walid. Beranikah kita mengatakan yang bawa itu bid'ah dan yang dalalah dan pelakunya Sayyidina Abu Bakar menyohan adalah bi'ilai rukunan. Demikian pula pekerjaan yang dijadikan oleh Sayyidina Umar sahabat raweh 20 laya pada masa Rasulullah jamaah. Sayyidina Umar mengatakan jamaah inang dan jamaah agama mengklaim-mengklaim itulah nikmat adalah tiga ged bid'ah. Tertanda bid'ah ada yang baik dan ada yang tidak baik. Menyonanya ged nahana jagat hanjit pegat kullu adalah bandum bid'ah lam neraka. Yang kelep bid'ah Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman yaitu melakukan pendidikan Quran yang kana sehingga diberi nama itu adalah suhuf dan cara cetakan Utsmani. Dan terakhir Ali termasuk melakukan peristiwa dengan boga yang kesemuanya pada Rasulullah hana tetapi huwa yang dikatakan sunnah ashab. Maka karenanya dikitanya untuk baik keraguate itu para sahabat nak berbuat-buatnya nah dari hina mendang. Mana tidak Nabi pun tidak nak sahabat. Lebih ged menyo sahabat ke tidak Nabi, ged nyo pula sama dengan baik ragu tu karena tidak mungkin para sahabat mengikuti bukan Rasulullah. Kesimpulan yang bahwa perlu dilakukan dan melakukan pegat pembahasan dina dan orang yang pencetus pertama adalah dalam tauhid Abu Hasan Asy'ari dan Mansur Maturidi. Pakai kita pegat beliau karena melakukan penjabaran bauram kana menyo sampai hana droninya dibukukan maka puan yang kana baawai han mufhum ba urang rudaw. Terima kasih. Sudah satu poin. Kemudian poin yang pertama adalah yang menyangkut dengan heboh A, B dan C. 2. Di kalangan orang-orang yang menjalankan tarekat, di kalangan orang-orang yang menjalankan tarekat dalam menyatakan hubungannya dengan Allah dengan makhluk ada menyebutkan suatu kaidah. Dalam aturan rawajih kita nyawa sebagai hamba na hablim minallah antara makhluk dengan Allah na hablim minan nas. Bicara dulu hablim minallah antara manusia sebagai hamba menjalin hubungan dia dengan Allah dalam istilah urung-urung tarekat na yang menyatakan yang bawa le tingkat urungnya. Yang pertama tingkat yang pertama diberi nama adalah tingkat syariat. Selama manusia kedanya medang dalam tingkat syariat untuk dilakukan hubungan kedanya dengan Allah, istilah yang mereka gunakan ana abdun Allah khaliqun. Nyawa makhluk Allah tukang pejigit. Tetapi je baca teglah kaji kegelah yang kedua adalah kali ana abdun adalah apnan Allahu khaliqun tetapi ana jasadun Allahu ruhun tambang Tuhan la duburiang itu sudah gelah dua. Lalu je ketiga yang kelaya yaitu kata bandingkan hakikat ana Allah Allah ana hana meridai kemekalan Tuhan pakri kalau urunnya mentang karena itu coba bandingkan kelaya. Mungkin pemahamannya yang sangat runcing dalam penjelasan sangat perlu dan terima rincian pembahasan. Semoga jangan kita salah tulisan, mungkin adalah yang salah pengertian. Hal tersebut walaupun lagi Abah Walid kala ring, Abu juga lering, mohon penjelasan dari Abu Bulu Gading. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama, dutanya kita perhatikan kepada martabat-martabat, yaitu martabat ahlus syariah, martabat syariat. Jadi martabat syariat melihat Allah khaliqun, tukang pejuat, dan ana abdun, lung, hamba. Jadi hamba dengan Allah. Yang kedua, pangkat Allah roh, lung jasad. Jadi berarti roh dengan jasad, udip jasad dengan roh, dan roh dalam jasad, dan jasad sarung bagi roh. Berarti di dalam. Yang kelih, ana Allah, Allah ana. Hai Tuhan, lung, lung Tuhan. Nyan bahasa yang lagi nyan puhaba. Jadi dalam kitab Fatwa Al-Hawi lil Fatawi, yang kedua dalam Fatawi Hadisiyah, dalam Fatwa Hawi lil Fatawi, yaitu disebut di sinan hulul, dan disebut di sinan ittihad. Hulul artinya bertempat. Jadi bertempat Allah dalam hamba. Mungkin inilah yang dikatakan dengan Allah ruh dan ana jasad. Jadi ruh bertempat dalam jasad. Kemudian yang kedua, ana Allah, Allah ana. Nyan bahasa yang kedua namanya ittihad. Arti ittihad menyatu. Ya, menyatu. Ya. Di draw